Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahul ladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Wassalatuhu wassalamuhu ala khairil anam sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati kepada Ibu Kepala Sekolah SDN 92 Mihniko Ibu Melati SBD. Yang kami hormati kepada Bapak Ibu Guru Dewan Guru SDN 92. Yang kami cintai dan kami sayangi, yaitu kepada adik-adik anak-anakku dari kelas 1 sampai kelas 6. Semoga di siang hari ini kita mendapatkan keberkahan hari Isra Mi'rajnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, saya mau menyampaikan kepada adik-adik, tolong kita komitmen. Satu, kita harus diam. Satu, kita pirengake nopo ingkang dados ngendikane Ibu Mulati wau, nak jenengan pengen dihormati orang lain, pengen kata-katamu didengarkan orang lain, kamu harus mendengarkan perkataan orang lain. Nah, satu, saya pegang kata-kata, jangan ngobrol dulu. Pertama, kita harus mengucapkan syukur kepada Allah. Karena apa? Karena di pagi menjelang siang ini kita masih bisa berkumpul melaksanakan kegiatan apa, anak-anak? Isra Mi'raj itu kegiatan refreshingnya siapa? Refreshingnya siapa? Rasulullah. Isra Mi'raj itu termasuk refreshingnya Rasulullah. Nanti saya jelaskan. Jadi pertama kita harus bersyukur karena kita masih diberi rahmat, taufik dan hidayahnya oleh Allah sehingga kita bisa berkumpul seperti ini. Jadi kita telah diberi kesehatan oleh Allah. Kita diberi kenikmatan oleh Allah. Kita bisa mendengarkan solawat seperti tadi, bisa ngomong, bisa berbicara, bisa mendengarkan karena Allah. Maka kita satu, kita bersyukur kepada Allah. Terus nomor 2, kita bersyukur kepada Rasulullah. Karena apa? Karena dengan Rasulullah, karena dengan Isra Mi'rajnya Rasulullah, kita bisa mengetahui siapa sih Allah itu, apa sih kewajiban kita. Contoh paling mendasar kewajiban kita adalah sholat 5 waktu. Itu gara-gara perintahnya Allah dalam Isra Mi'raj. Maka pada adik-adik dari kelas 1 sampai kelas 6, cuma saya mau menyampaikan sedikit saja yang saya cintai. Jadi Isra Mi'raj itu sholawat ya, sholawat serta salam Allah semoga tetap terhaturkan kepada baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Karena dengan Rasulullah, dengan jerih payahnya Rasulullah
bisa hidup dengan damai seperti ini, kita bisa mengenal Allah, kita bisa menghormati yang tua, bisa bersekolah seperti ini. Jadi Isra Mi'rajnya Rasulullah Isra itu perjalanan ya, perjalanan dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Jadi Masjidil Haram itu Mekah. Mekah Rasulullah itu dalam malam hari, dalam sekejap beliau itu di Mekah. Itu perjalanan malam hari menuju ke Palestina. Di Palestina yaitu di Masjid Aqsa. Beliau itu perjalanan. Tapi bukan kok Rasulullah sendiri yang berkehendaki, tapi dikehendaki oleh Allah. Jadi Isra dari Mekah sampai ke Palestina, coro kita hitung itu ada perakiraan ada 800 kilo. Allah SWT yang mengatakan 800 kilo itu dalam keadaan kalau kita berjalan pakai apa ya? Pakai secepatnya sekarang pesawat itu sampai beberapa jam. Tapi beliau Rasulullah itu cepat. Setelah Isra ya, Rasulullah itu sholat berhenti di Masjid Al-Aqsa di Palestina tersebut. Rasulullah sholat 2 rakaat bersama para malaikat, ditungguni oleh malaikat. Begitu hebatnya ya Rasulullah. Sholat 2 rakaat kemudian dihantar oleh malaikat Jibril menuju langit Sab 1, langit Sab 2, langit Sab 3, ke-4 dan ke-7 sampai Rasulullah itu ya, sampai ke Sidratul Muntaha. Dari langit Sab 1 sampai Sab 7 itu dibimbing oleh malaikat Jibril. Tapi setelah ke Sidratul Muntaha, hei adik-adik, ingat pesannya Pak Hendrik, nanti siapa yang mendengarkan dan bisa menjawab pertanyaan akan mendapatkan door prize. Maka harapan saya sedikit, tapi nanti kamu harus bisa memetik kegiatan pada siang hari ini. Jadi Rasulullah setelah ke langit Sab 7, beliau langsung menuju Sidratul Muntaha. Itu malaikat Jibril itu sudah nggak mampu untuk mengikuti jejaknya Rasulullah, sudah nggak kuat untuk masuk di alam Sidratul Muntaha, itu nggak kuat. Akhirnya Jibril hanya mengantar sampai langit ke-7. Kemudian Rasulullah bisa lagi, bisa bertemu dengan Allah di Sidratul Muntaha. Pesannya termasuk sholat, perintah sholat. Itu perintah sholat itu saja. Pertama apa? Di dalam hadisnya Rasulullah pertama itu 50 loh. 50 kali sehari semalam. Coba contohkan. Sampai anak-anakku. Sholat 1 malam 1 hari 50 kali. Bisa kerja Bang ya? Enggak mungkin ya. 5 kali saja ada yang bolong. Ada yang bolong ya subuh. Siapa yang tadi yang subuh? Ada yang gak subuh? Siapa yang gak subuh? Banyak yang gak subuh. Nah, itu saja baru 5 kali. Coba bayangkan. Seandainya Rasulullah langsung dengan membawa 50 kali tersebut, otomatis orang-orang umatnya Rasulullah tidak akan bisa bekerja. Sholat akhirnya aku bergawe tidak bisa. Tapi dengan kebijakan pengalamannya para Rasulullah terdahulu, ketemu Nabi Musa dibilang, ya Rasulullah, umat jenengan itu umat sing paling cilik.
Dengarkan, ini pembicaraannya Rasulullah sama Nabi Musa. Ya Rasulullah, jenengan iki wau kepanggih dengan Allah dikasih pesan apa? Dikasih pesan agar saya dan umat saya melaksanakan kewajiban yaitu 50 kali sehari semalam. Dengan pengalaman Nabi Musa, Rasulullah dikasih tahu ya Rasulullah, mana mungkin kuat umat jenengan itu kecil-kecil, umurnya ya pendek-pendek, mana mungkin kuat. Akhirnya dengan lambat laun percakapan demi percakapan akhirnya sudah deal 5 kali. Maksudnya 5 kali subuh, isya, maghrib, zuhur, asar. Akhirnya seperti itu. Makanya Isra Mi'raj itu kita bersyukur bahwa Allah telah memberi kewajiban kepada umatnya, yaitu sholat 5 waktu. Makanya kenapa Rasulullah tidak hanya itu, Rasulullah termasuk bentuk daripada Allah itu memberi hadiah bonus kepada Rasulullah. Seandainya Allah itu memerintahkan, ya Muhammad, ya Jibril, katakan, sampaikan kepada Nabi Muhammad bahwa kewajiban sholat 5 waktu saya tekankan, maka cukup, tidak perlu Rasulullah Isra dan Mi'raj. Tetapi karena apa? Karena Rasulullah itu waktu itu di sanatul hajat. Rasulullah di tahun yang serba susah waktu itu, ya, pamannya wafat, istrinya tercinta wafat, dan sahabat-sahabat yang lain wafat. Maka Rasulullah waktu itu susah, galau. Kayak siapa? Jadi waktu itu susah Rasulullah, akhirnya langsung dipanggil oleh Allah. Kasarannya seperti itu. Langsung di Isra dan Mi'rajnya oleh Allah. Ini minongko atau dalam arti refreshingnya Rasulullah. Jadi Rasulullah refreshing malam hari itu, ketemu Allah itu termasuk refreshing. Maka apa kata beliau Syekhina Indro Maimun, bahwa kita refreshing dalam arti setelah susah, setelah punya kesusahan, terus kolo-kolo refreshing, itu termasuk bentuk daripada kita mengikuti sunnah Rasulullah. Karena Rasulullah sendiri juga direfreshingkan oleh Allah, yaitu berupa Isra dan Mi'rajnya Allah. Terus Isra dan Mi'rajnya Rasulullah itu hanya sebentar, adik-adik, sebentar, tidak ada satu malam. Kenapa? Karena Rasulullah malam tidur itu sebelum subuh Rasulullah sudah di kamarnya. Bahkan ada riwayat tempat tidurnya Rasulullah itu masih hangat. Dan Rasulullah hadir setelah sowan dengan Allah, itu tempat yang diduduki Rasulullah itu masih hangat. Berarti hanya sekejap. Tapi kok bisa ya? Rasulullah kok bisa melihat neraka, bisa melihat surga, bisa sholat 2 rakaat di Masjidil Aqsa di Palestina, kok bisa ya? Bisa, karena Rasulullah bukan kok dirinya sendiri, maksudnya bukan kehendaknya sendiri, tapi Rasulullah diisrakan oleh Allah, diberangkatkan oleh Allah. Contoh kecil saja, seandainya Rohim dari rumah tadi memakai pakaian merah, pakai kelambi merah, baru ambil dari almari. Nah, ada semut yang menempel di pakaiannya Rohim, terus
sini, dibuka, ini gatal-gatal, ini apa ya? Ternyata semut. Terus itu diambil, semut. Nah begitu juga Rasulullah di Mekah sampai ke Sidratul Muntaha dibawa oleh Allah, bukan dengan kekuatannya sendiri. Begitu. Nah, Rasulullah itu seperti semut tadi, semut asalin di rumah terus dibawa rotin ke sini, kepetok koncone semut. Semut, aku mau ke omai roti. Duh, kok iso? Mana mungkin? Perjalananmu saja enggak mungkin 1 malam 1 hari atau 7 hari 7 malam enggak mungkin sampai ke sekolah. Ya mungkin dong, karena saya dibawa oleh roh. Begitu juga. Ya bisa juga ya, seperti itu. Maka dengan Isra Mi'raj ini ya, kita bisa mengambil pelajaran bahwa kita ini telah diberikan kewajiban oleh Allah, rupanya sholat 5 waktu. Maka kita harus pegang teguh sholat 5 waktu ini kita. Karena untuk kelas 6, anak-anak kelas 6 dan kelas 5, kelas 4 ini kamu sudah punya kewajiban untuk melakukan sholat 5 waktu. Pokoknya umurnya 7 tahun kata Rasulullah, dengarkan. Nah ini mungkin bisa jadi pertanyaan tadi nanti. Jadi kata Rasulullah, ketika ada anak kecil umur 7 tahun maka harus ditekankan ikut melakukan sholat. Kalau